Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to Open the Doors Sparta Podcast, Opening Horizons, Embracing the World, an inspirational talk by Rahmah Junior High School. So everyone, I am Ahmad Hanif Ismail from 7 Master that will be your host for today's episode. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang gak kalah seru nih dari episode-episode sebelumnya, yaitu adalah tentang EduTour. Nah teman-teman, kira-kira punya pertanyaan gak kayak apa sih EduTour itu? Terus habis gitu kegiatannya ngapain aja? Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan kayak gitu, itu semua bakal dijawab hari ini karena kita kedatangan salah satu tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tenaga didik yang ada di Rahmah Junior High School yang juga sekaligus menjadi koordinator program EduTour ini. Nah, penasaran kan? Dah, gak usah lama-lama lagi deh. So, let's welcome Mr. Inang. Assalamualaikum Mr. Inang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Oke, nah Mr. Inang ini kan koordinator program EduTour ini. Nah, boleh dong kalau misalnya saya tanya-tanya dikit. Oke, EduTour ini kan lagi jadi trending topik nih, lagi hot dibicarakan di kalangan Sparta. Nah, kalau Mr. Inang bisa, tolong jelaskan sedikit tentang EduTour ini. Akan saya Zainal Abidin atau selalu dipanggil Ustadz Inang. Saya adalah koordinator dari program EduTour. Hari ini saya ingin menjelaskan apa sih EduTour ini. Sebenarnya EduTour ini adalah program besar kita sebagai wadah untuk anak-anak bagaimana mengimplementasikan kebahasaannya, khususnya bahasa Inggris, karena mereka selama 1 tahun, khususnya angkatan kelas 7 ini, karena EduTour ini kita mengadakan setiap tahun, sehingga implementasinya adalah kita bawa mereka keluar untuk mengejawantahkan kemampuannya bahasa Inggris dan bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah internasional baik yang ada di Kuala Lumpur atau di Singapura. Itu adalah tujuan utamanya. Sambil belajar kita bisa jalan-jalan juga di mengetahui budaya-budaya di Malaysia dan di Singapura. Meskipun dua negara ini adalah negara serumpun, tapi pasti ada perbedaan baik dalam sistem pendidikan yang kita adopsi di Aroma dan kita bisa belajar di sekolah-sekolah yang kita tuju. Seperti itu. Oke, jadi kalau secara singkat nih, EduTour ini adalah program yang dimana membawa santri ke luar negeri untuk menerapkan bahasa Inggrisnya ya, serta mempelajari kebudayaan. Oke, terus nih Tat, destinasinya itu kan tadi sudah disebutkan ada Malaysia, Kuala Lumpur, dan juga Singapura. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak destinasi selain itu? Tahun ini spesial karena tidak hanya Malaysia, Singapura tujuan kita, tapi untuk tahun ini kita buka 3 opsi pilihan atau destinasi negara. Yang pertama, tujuan kita adalah Malaysia, Singapura. Yang kedua adalah umroh dan Turki. Yang ketiga adalah umroh saja. Sehingga peserta didik atau siswa bisa memilih kemana saya harus mengikuti program EduTour ini. Jadi untuk tahun ini memang spesial, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita membuka ruang lagi kepada siswa seluas-luasnya, tidak hanya kita di Malaysia, Singapura atau di Asia Tenggara saja, tapi kita buka lagi umroh plus Turki dan umroh saja. Tujuannya berbeda-beda. Kalau Malaysia, Singapura itu tujuannya adalah English immersion. Bagaimana kita bisa menerapkan bahasa Inggris kita yang kita sudah pelajari di SMB Aroma, kita bawa keluar, kita praktek di sana, kita sharing di sana dengan sekolah-sekolah internasional juga. Itu tujuan dari Malaysia, Singapura atau disebut dengan English immersion. Kalau Turki, umroh Turki
ataupun umroh saja, itu istilahnya studi jejak Nabi. Jadi tujuannya adalah selain kita belajar tentang bahasa Inggris, kita diajari tentang sirah di SMP Ar-Rahmah. Nah, biar kita tidak mengawang-awang tempat-tempat sejarah yang kita ajarkan oleh guru-guru kita langsung bawa nih anak-anak ke tempatnya, jarahnya, yaitu kita bisa milih Malaysia atau umroh atau Turki atau umroh saja. Namanya adalah studi jejak Nabi. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi editor ini ada 3 pilihan destinasi ya tahun ini. Umroh Turki sama Malaysia Singapura. Dan tujuannya juga berbeda-beda gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu destinasi sebelumnya itu kemana aja? Kalau sebelumnya kita itu masih fokus ke Asia Tenggara, itu Malaysia Singapura. Yang kita tahu adalah ke Twin Tower, ke Merlion, Universal Studio, dan banyak lagi destinasi-destinasi yang kita kunjungi. Tapi yang paling inti di sini adalah yang saya tekankan adalah kita belajar, tidak hanya jalan-jalan saja. Apa yang kita pelajari? Ya, kita bisa menerapkan bahasa Inggris kita yang kita sudah pelajari di sekolah. Kita sharing dengan sekolah-sekolah di sana yang bertaraf internasional. Jadi di sana itu kita membuat suatu kelas bahasa Inggris, di mana di kelas bahasa Inggris itu juga ada perwakilan sekolah-sekolah internasional di sana. Dan siswa di sana itu banyak juga, tidak hanya orang Malaysia, tidak hanya lokal, maksudnya orang Malaysia saja, tapi di sekolah yang kita tuju ini adalah juga banyak siswa-siswa dari luar, dari Yaman, dari Australia, dari Cina yang yang Islam gitu. Karena sekolah ini memang tarafnya internasional tapi masih ada basicnya, sehingga kita bisa sharing, kita bisa tukar pikiran, kita bisa tukar HP kita. Setelah selesai editor itu kita bisa kontek-kontekan dengan teman-teman yang ada di sana. Oke, jadi intinya itu kita di sana itu menerapkan pelajaran yang di kelas ya, terutama bahasa Inggris ke sana. Oke, terus habis gitu Ustadz Inang tadi sudah menyebutkan bahwa kita di sana itu belajar menerapkan bahasa Inggris, terus sirah nabawiyah juga kalau yang ke umroh. Nah, cuma nih Tat, kalau selain belajar itu ada kegiatan apa aja? Selain belajar kan tadi Ustadz Inang sudah bilang ada jalan-jalannya. Namun selain jalan-jalan kita bisa nggak, misalnya kayak main sama teman-teman di sana, sama orang luar negeri, atau nyobain kuliner gitu, bisa nggak selain belajar itu? Oh ya, itu udah pasti. Jadi program kita itu tidak hanya belajar dan tidak hanya jalan-jalan. Tapi di sana setelah kita belajar, kita tahun kemarin kita sparring main futsal, kadang-kadang kita main basket. Nah, kita di sana juga mencicipi kuliner, pasti kita akan mencicipi kuliner yang ada di Malaysia ataupun di Singapura. Itu tujuan kita tidak hanya belajar, jalan-jalan, juga ada main-mainnya, juga ada mencicipi kuliner-kuliner yang ada di sana. Kita memberikan kesempatan anak-anakmu untuk mengeksplor dirinya. Kalau dikatakan bebas, tidak bebas sekali, karena kita tetap membawa nama pondok dimanapun kita berada. Tetap kita adalah santri, akhlak, dan kita harus menyeleksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kita memberikan kebebasan untuk mengeksplor apa sih budaya yang ada di Malaysia atau di Singapura, apa sih makanan khas Malaysia atau Singapura, dan kita bisa berolahraga bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Oke, jadi di sana nggak cuma belajar dulu ya, bisa main-main juga gitu. Terus Ustadz tadi bilang bahwa santri di sini itu karena bisa mengeksplorasi diri, terus tapi tetap dibatasi. Nah, dibatasinya itu dengan cara apa Ustadz? Apakah ada peraturan tertentu gitu untuk santri-santri di sana? Ya, pembatasan yang saya maksud adalah tetap
nanti khususnya ini umumnya kan di sini tidak boleh bawa HP. Tapi nanti dalam perjalanan kita diharuskan anak-anak atau peserta harus membawa HP. Untuk apa tujuannya? Untuk komunikasi kita, untuk memberikan alarm kepada mereka, sholat, kumpul dan sebagainya. Tapi apakah HP itu selama 24 jam pegang? Tidak, kita dibatasi. HP dikumpulkan sebelum tidur jam 9 atau jam 10, akan dikembalikan lagi setelah sholat subuh berjamaah. Dan di sana pun juga kita harus sholat subuh. Makanya kita mencari hotel yang dekat dengan masjid, sehingga subuh kita itu tetap berjamaah seperti yang diterapkan di Ar-Rahmah. Jadi peraturannya itu sana itu boleh bawa HP, cuman tetap dialarmin waktunya sholat, waktunya ini gitu. Jadi tetap teratur gitu ya santri. Oke. Terus kalau misalnya di sana ada peraturan, habis itu tadi Ustadz bilang di sana kita juga bisa belajar, bermain-main gitu. Nah, kira-kira nih santri itu bisa mendapat pengalaman apa dari sana? Ada kayak kesan istimewa nggak habis editor itu? Kira-kira? Pengalamannya banyak sekali. Karena kita akan berkunjung ke museum, kita akan sharing pengalaman dengan sekolah di sana, dan saya memberikan kesempatan untuk mereka untuk saling tukar HP, nomor HP, agar mereka bisa melanjutkan percakapan mereka. Mungkin mereka sharing sesuatu belum selesai, bisa melanjutkan lewat HP. Kita sudah memberikan mereka luasa seperti itu. Nah, untuk tahun ini kita itu akan, insya Allah kita akan lebih ke MOU. Nah, karena sekolah kita ini akan menuju ke internasional, sehingga apa yang ada di sekolah internasional di Malaysia ataupun di Singapura mungkin cocok dengan kondisi sekolah kita akan bawa ke sini, dan kita akan mengajukan MOU dengan sekolah tersebut. Apakah itu dari kurikulumnya, apakah dari sistemnya dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman itu sangat banyak sekali yang mereka akan dapatkan. Mereka tahu, yang awalnya cuma tahu Merlion itu dari internet maybe, atau mereka hanya tahu dari dunia maya saja, tapi mereka sudah langsung ke tempatnya, mereka mengeksplor, mencari mencari informasi tentang tempat itu. Sehingga pengalaman-pengalaman itu mereka akan dapatkan, mereka akan menjadi kenangan-kenangan bahwasanya pernah belajar di SMP Ar-Rahmah dan pernah jalan-jalan ke Malaysia dan Singapura dan pernah mengunjungi tempat-tempat ini. Sehingga jika ada temannya bercerita, oh saya pernah ke Merlion, saya pernah ke Twin Tower dan sebagainya, sehingga kita nggak kaget, kita sudah tahu, oh saya juga pernah ke sini, saya juga pernah ke sini. Banyak sekali pengalaman yang akan didapatkan ketika kita mengikuti EduTour. Tidak hanya dalam pendidikan, jalan-jalan, kuliner, dan banyak lagi. Oke, jadi pengalamannya itu banyak ya Tat ya, yang bisa diambil. Termasuk juga bisa, ada nggak sih, bisa nggak dapat pengalaman belajar gitu sama teman luar negeri, itu bisa juga dapat ya? Ya, karena kita tujuannya adalah untuk belajar. EduTour itu awalnya adalah education. Kita mengedepankan tentang belajar dulu nih. Setelah kita belajar, baru kita jalan-jalan, kuliner, jalan-jalan, dan mengeksplor tentang destinasi yang kita berikan atau kita inginkan di Malaysia ataupun di Singapura. Oke. Terus nih Tat, saya kan juga ikut EduTour nih. Saya itu kalau mau ikut EduTour itu udah seneng, cuman kadang masih ada yang saya pikirin Tat,
yaitu adalah ada nggak sih tips-tips gitu loh. Soalnya kadang aku bingung kalau mau ke sana itu bawanya apa aja, sana ngapain aja gitu loh. Nah, tipsnya sebenarnya nggak usah. Tipsnya itu satu, harus sehat dulu. oh ya. Harus sehat. Kalau nggak sehat, bikin berangkat. Mm. Yang kedua yang banyak pertanyakan, Ustadz, apakah ikut edutur ini, khususnya Malaysia atau Singapura, dan Singapura harus bisa bahasa Inggris? Sebenarnya, kenapa edutur ini Malaysia, Singapura kita laksanakan 1 tahun sekali, biar ada proses 1 tahun, khususnya kelas 7. Kan biasanya ini perangkatan. Nanti berangkatnya mungkin Mas Hanif ketika kelas 8. 1 tahun ini mereka diproses di sekolah. Ada pelajaran BIKO, ada LSIS dan sebagainya. Itu penerapan, digembleng di situ tentang speakingnya. Saya kira anak-anak di khususnya kelas 7 sekarang yang akan mau berangkat ini sudah punya dasar bahasa Inggris. Cuman yang perlu disiapkan lagi adalah mental. Karena pengalaman saya, siswa meskipun punya bagus komunikasi dengan bahasa Inggris, ketika berhadapan dengan siswa di sana, sharing, mereka langsung ngeblank. Atau presentasi di sana, mereka langsung ngeblank. Nah, mental yang harus dikuatkan dulu. Basic sudah ada bahasa Inggris, mentalnya harus dikuatkan. Jangan khawatir juga nanti sebelum pemberangkatan akan ada training 1 bulan bagi siswa yang akan berangkat. Di training oleh tim bahasa Inggris yang akan mau berangkat, apa saja yang harus dilakukan di sana. Karena nanti kita akan diskusi dengan pihak lembaga di sana, apa materi atau metode apa yang akan diterapkan di sana. Nanti kita sampaikan dulu, di briefing dulu di sini, diberi pelatihan dulu biar tidak gemeteran ketika ada English class yang diterapkan di sekolah. Jadi jangan khawatir nanti meskipun saya bahasa Inggrisnya kurang bagus, Ustaz, kita akan training sebelum pemberangkatan. Tapi yang penting sudah punya dasar bahasa Inggris. Saya kira angkatannya Mas Hanif sudah basic bahasa Inggrisnya sudah bagus, tinggal menerapkan bahasa Inggrisnya, mentalnya bagaimana, itu yang perlu ditingkatkan. Oke, jadi yang paling utama itu tipsnya harus sehat sama mentalnya dipersiapkan. Ya. Oke, terus nih Tat, kita udah bahas nih destinasi, peraturan, tips-tips, pengalaman. Nah, kalau ada santri nih yang udah tertarik, wah mau ikutlah aku, terus bilang ke orang tuanya tapi belum tahu. Nah, kira-kira nih kalau buat santri-santri yang mau ikut tour, itu caranya gimana Ustaz? Silakan, monggo. Serta sebenarnya ini saya sampaikan dulu untuk Malaysia, Singapura, target kita adalah 70 peserta. Dan sekarang itu sudah yang fix berangkat 53 peserta. Jadi tinggal beberapa seat lagi yang kosong. Kita tidak membuka seat lagi. Kalau sudah full kita close seat itu. Bagaimana cara mendaftarnya? Hubungi saya atau hubungi Ustadz Januar. Karena saya sama Ustadz Januar yang bertanggung jawab dalam edutur ini. Nanti kami kirimkan proposal atau link pendaftaran untuk edutur ke wali kelas masing-masing, biar wali kelas masing-masing meng-share informasi-informasi baik biayanya, baik syarat-syaratnya dan sebagainya. Nanti biar dibaca oleh orang tuanya dan orang tuanya nanti tanya sama anak tertarik apa enggak, nanti bisa daftarkan. Ada dua sistem pembayaran. Yang pertama adalah menabung, dan kedua adalah langsung bayar cash. Nah, kalau menabung itu gimana Ustaz? Ya, kalau menabung seperti yang sudah saya share ke wali murid, hanya menabung itu 1 bulan 1.500.000 sampai kita insya Allah berangkat kalau Malaysia Singapura itu di Oktober insya Allah.
Nah, kalau cash bagaimana Ustaz? Kalau cash ya cash dulu dari biaya yang sudah kami sampaikan ke wali murid, cashnya 25% dari biaya itu. Pelunasannya 3 bulan sebelum pemberangkatan. Kenapa 3 bulan sebelum pemberangkatan? Karena kalau mepet-mepet itu nanti kita nggak dapat tiket, nggak dapat booking hotel dan sebagainya. Harapan kami adalah yang sudah daftar 3 bulan sebelum pemberangkatan atau 2 bulan sebelum pemberangkatan itu sudah lunas semuanya. Jadi ada 2 sistem pembayarannya, menabung atau bayar cash. Itu. Oke. Nah itu untuk ayah bunda yang mau daftarin anaknya bisa langsung kontak ke Mr. Inang atau Mr. Yanuar. Terus bisa bayar nabung sama bayar cash tuh. Gampang, ada 2 pilihannya, tinggal dipilih. Oke, nih pertanyaan terakhir nih Ustadz Inang. Harapan untuk program ini ke depannya itu gimana Ustadz? Kalau harapan saya adalah program ini adalah program besar SMP Ar-Rahmah, harus lebih baik daripada program-program sebelumnya. Alhamdulillah program ini semakin lama semakin ada perbaikan. Kita mulai program ini tahun 2022 sampai sekarang ini sudah kelima, perjalanan trip kelima. Ada perbaikan-perbaikan, ada evaluasi-evaluasi, dan kita sekarang memberanikan diri untuk membuka trip lagi, yaitu umroh Turki ataupun umroh saja. Nah inilah yang kita lakukan kepada peserta yang akan ikut EduTour ini, karena ini sangat penting sekali untuk peserta yang ikut EduTour, dan pelayanan terus program yang ada EduTour itu harus di-upgrade terus. Itu harapan saya ke depannya, sehingga tidak hanya jalan-jalan, makan dan lainnya, tidak hanya itu, tapi ada yang berkesan. Seperti apa? Ya harus ada ilmu yang didapatkan, harus ada informasi yang didapatkan, sesuatu yang baru didapatkan oleh peserta didik. Itu yang diharapkan, dan harapan saya tahun ini juga ada MOU. MOU apa? Kita nanti sharing lewat Zoom untuk follow up-nya setelah kita mengadakan EduTour. Nanti mungkin kita ada follow up nih, kita sharing dengan sekolah di sana, antara siswa dengan siswa, dengan kita kan sudah bisa gampang dengan Zoom dan apa. Atau mungkin kita dari Malaysia berkunjung nih ke sekolah kita biar tahu juga nih pendidikan di SMP Ar-Rahmah seperti apa. Itu yang saya harapkan untuk tahun ini. Harus ada perbaikan, harus ada sesuatu yang berbeda dari tahun ke tahunnya. Seperti itu Mas Nif. Oke, jadi intinya ini EduTour ini adalah program yang mengajak siswa ke luar negeri untuk menerapkan bahasa Inggrisnya. Dan untuk tahun ini bukan hanya bahasa Inggris. Oh ya. Tapi ada lagi, bisa mengetahui destinasi-destinasi sejarah, karena kita buka opsi kedua dan ketiga, umroh Turki dan umroh. Oh iya, juga bisa apa namanya tadi? Studi Sirah Nabi ya kalau salah. Ya, studi jejak Nabi. Oh ya, studi jejak Nabi. Jadi kita bisa di sana belajar sekaligus bermain ya, serta menerapkan bahasa Inggris terus belajar Sirah Nabi juga. Oke, siap Ustadz Inang. Terima kasih. Oke, semoga EduTour-nya selalu lancar ya. Dan untuk ayah dan bunda, para viewers yang mau mendaftarkan anaknya ke program EduTour ini, silahkan bisa kontak Mr. Inang atau Mr. Yanuar. Nah, oke. Thank you so much Mr. Inang for coming and sharing with us today. And of course to all of you, our Sparta Podcast viewers, stay connected with us and on Open the Door Sparta Podcast. And I think it's all from me. I do apologize if I do a mistake. Thank you for your nice attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.